Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Jemaat Sion Penajam edisi Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pagi hari ini, kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan, atas hari yang baru, waktu yang baru Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami semua, supaya kami boleh bertumbuh dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara, saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim 14, kita mulai baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Amin. Saudara-saudara, kita mungkin pernah bermain sebuah teka-teki, sebuah tebakan, sebuah pertanyaan rahasia yang harus kita jawab. Cerita tentang Simson ini adalah cerita tentang sebuah teka-teki yang tidak mampu dijawab oleh Delila, istrinya itu. Sosok dan kehidupan Simson ini mengundang banyak tanya. Apa yang menjadi kekuatannya? Apa yang menjadi rahasianya? Dan ini sebuah teka-teki. Simson pintar menciptakan sebuah jebakan, sebuah pertanyaan rahasia yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang sebangsanya, termasuk istrinya tersebut. Satu sisi dia punya kekuatan, mampu membunuh seekor singa hanya dengan sebuah tangannya. Tapi di sisi lain, dia membocorkan rahasia kekuatan itu kepada Delila, istrinya itu. Dalam sebuah strategi perang kuno, dikenal sebuah prinsip, carilah kelemahan musuh pada kekuatannya. Dalil ini dilandasi oleh keyakinan bahwa kelemahan seseorang itu ada pada sektor kekuatannya. Paling tidak jauh dari kekuatannya itu. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Banyak tokoh itu jatuh di puncak kejayaannya. Dan banyak kerajaan runtuh karena terlena oleh kemenangannya. Simson jatuh karena terlena oleh rayuan istrinya itu. Simson jatuh karena termakan oleh bujukan rayuan istrinya itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kekuatan yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Kekuatan kita ini adalah pemberian Tuhan, dan kekuatan manusia itu sangat terbatas.
selain terbatas, kekuatan manusia itu dibayangi oleh sebuah kelemahan. Mengapa? Agar manusia itu, agar kita itu tidak menjadi jumawa dan semena-mena karena kekuatan itu. Bisa kita bayangkan kalau kita memiliki kekuatan, kemudian kita menjadi jumawa dan semena-mena terhadap orang lain, apa yang terjadi? Akan banyak orang yang menderita karena kekuatan kita itu. Kita pakai untuk semau kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan keterbatasan pada kekuatan itu, supaya mengingatkan manusia untuk tidak selalu jumawa dan semena-mena di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita ini sadar. Tuhan mau supaya kita ini ingat bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu diberikan untuk memuliakan Dia. Kekuatan diberikan kepada manusia untuk dipergunakan dengan baik menjadi berkat bagi sesama. Kalau Anda kuat hari ini, kalau kita kuat hari ini, kalau kita sehat hari ini, kita mempunyai bakat, kita mempunyai hikmat, maka ingatlah, pakailah itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah itu sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sebaliknya. Dan kekuatan, hikmat, kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, rawatlah itu dengan penuh tanggung jawab. Rawatlah itu dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Niscaya kalau kita merawat semua itu dengan baik, maka hal itu tidak akan menjadi kelemahan yang akan menjatuhkan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di puncak bukit yang menanjak ada tebing curam yang menganga. Tetaplah waspada, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Di puncak kejayaan kita, di puncak kekuatan kita, kita harus ingat bahwa sewaktu-waktu kita bisa jatuh kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Semoga Roh Kudus-Mu memeteraikannya dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami dan melakukannya dengan penuh ketaatan dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu, semoga mereka senantiasa bertumbuh setiap hari lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha mereka yang mereka tekuni. Semoga Tuhan selalu menolong mereka untuk menjalani hidup mereka dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, semoga Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini mulai menghadapi ulangan semester. Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat menjawab setiap persoalan, setiap pertanyaan dengan baik dalam kehidupan mereka, dan semoga Tuhan berkati supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang baik pada saatnya nanti. Kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga Tuhan memulihkan kehidupan kami dengan baik, sehingga kami bisa beraktivitas bagaimana biasanya tanpa mengalami kendala apapun juga. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, dan salam buat kita semua. Amin.